kalian sebagai mahasiswa teknik harusnya lebih canggih, harusnya lebih hebat dalam menggunakan mesin tadi. Jadi kalau kalian hanya sebatas menggunakan terus bertanya eh, kepada AI, sebatas Anda bertanya buatkan saya sebuah eh, proposal tugas akhir atau buatkan saya soal, buatkan saya ini, itu tidak akan memberikan kontribusi dan itu sering dideteksi sebagai plagiarisme. Karena apa? Karena tidak ada knowledge di situ, tidak ada kontribusi Anda di situ. Jadi semuanya totality adalah mesin yang bekerja. Nah, hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian ini mengupas tuntas buku saya tentang ChatGPT. Yang pertama, bagaimana dengan ChatGPT kalian bisa kerja cerdas, kerja cepat, dan hasilnya akan lebih maksimal daripada nunggu para dosen yang mungkin kalau kalian WA tidak dijawab atau dalam sisi penulisan kalimat Anda juga tidak begitu begitu paham. Kadang kalian bahasanya ya tidak tertib, SPOK-nya juga tidak jelas. Nah, saya memberikan tantangan bagi mahasiswa teknik itu harus menguasai detail tentang teknologi yang disebut dengan teknologi ChatGPT. Jadi, semua bisa dioptimalkan, semua bisa dikendalikan tanpa Anda terdeteksi sebagai plagiarisme. Caranya adalah Anda harus memasukkan knowledge Anda ke dalam mesin itu. Tapi kalau knowledge Anda tidak dimasukkan ke dalam mesin itu, maka yang bekerja totality adalah mesin. Mari kita lihat para mahasiswa sekalian, saya tidak begitu panjang hari ini. Hari ini saya mau ada kegiatan, cuma sudah janji sama siapa tuh? Anissa ya. Nah, ini sejarah AI pastinya Anda tahu how is impact your life. Ini sudah nyata di hadapan kita, tidak perlu saya jelaskan karena Anda orang IT harusnya lebih melek IT. Kalau kalian belajar tentang AI, inilah metode-metode yang dikembangkan di AI sehingga muncullah ChatGPT yang kalian nikmati hari ini. Nah, kalau kalian bicara mobil cerdas hari ini di kota-kota metropolis di Surabaya itu sudah terbiasa mobil-mobil tanpa awak atau mobil itu drivernya tidak bekerja maksimal karena dia bisa diskusi di dalam mobil karena mobil itu bisa bergerak sendiri autopilot namanya. Nah, kelebihan dan kekurangan adik-adik mahasiswa sekalian sudah banyak memahami tentang apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan AI tadi. Nah, kalau kalian totality menggunakan AI, maka nanti beberapa perusahaan besar sudah menyiapkan auto detection to mesin AI. Maka yang harus dimasukkan oleh kalian originalitasnya adalah pengetahuan Anda masukkan ke dalam mesin itu. Nah, 13 contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari yang saya kasih hari ini adalah ChatGPT, para mahasiswa sekalian. Ini kaitannya dengan bagaimana Anda sukses menulis sebuah proposal tugas akhir yang bagus, yang elegan, tulisannya tidak salah-salah, ejaannya bagus, dibaca enak, tertib, dari atas ke bawah juga jalannya smooth gitu, tidak muter-muter seperti kalian di awal belum menguasai bahasa mesin, yaitu menggunakan AI atau sebuah tool yang kita singkat dengan ChatGPT. Nah, ini adalah sebenarnya adalah program komputer yang berfungsi sebagai teman virtual ya. Saya ingatkan bahwa ini berfungsi sebagai teman virtual Anda. Jadi bukan sebagai joki. Kalau ini dijadikan sebagai joki, maka totality karya akhir Anda atau tugas akhir Anda
akan terdeteksi sebagai apa? Sebagai mesin. Nah, ini tampilan ChatGPT, chat.openai.com. Saya haram bagi mahasiswa TI kalau tidak menguasai ini, haram bagi mahasiswa UIM, terutama teknik informatika atau sistem informasi, tidak mampu menguasai bahasa mesin ini. Kalau kalian prodi lain, sah-sah saja kalau Anda tidak menguasai pengendalian bahasa mesin ini. Sah-sah saja kalau mahasiswa di luar prodi TI mengatakan membuat proposal itu susah. Sah-sah saja. Tapi kalau Anda mahasiswa informatika, kalau Anda mahasiswa sistem informasi, haram hukumnya kalau kalian tidak mampu menguasai ChatGPT sebagai asisten Anda. Maka di buku saya bilang ChatGPT adalah asisten virtual saya bekerja dalam waktu dekat. Banyak kakak kelas kalian hari ini sudah menjadi asisten saya yang belum bekerja, saya kasih pekerjaan, saya ajari ChatGPT itu sangat-sangat efektif sekali. Saya biasanya membuat buku dalam satu 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 judul buku bisa 3 sampai 5 bulan. Hari ini saya buat buku itu cukup dalam waktu sekitar 2 minggu saja dengan bantuan ChatGPT. No mesin original dan sangat-sangat dibantu sekali. Makanya wajib hukumnya bagi mahasiswa TI dan SI menguasai aplikasi mesin ini. Ini akunnya, silakan, saya pasti Anda sudah kenal ini tampilan dasarnya. Maka teknologi yang ada di ChatGPT itu adalah you get what you gave. Jadi ketika Anda inputkan, maka itu yang akan menjadi output. Maka kalau input Anda tidak optimal, maka input Anda kalau tidak jelas, maka mesin itu juga jawabnya tidak jelas. Ingat, kalau inputnya tidak jelas, maka outputnya tidak jelas. Kalau Anda ingin membuat introduction atau latar belakang, kalian tidak tahu poin-poin latar belakang, maka latar belakang penulisan dalam karya tulis Anda itu akan tidak sistematis. Nah, maka ada beberapa poin-poin yang harus Anda pancing ke dalam AI ini supaya AI ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa sekalian. Apapun itu. Kalau ini ada contoh misalnya, apa itu gula? Maka dia akan menjawab, gula adalah jenis karbohidrat, bra 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 bra. Kalau pertanyaannya tidak detail seperti ini, anak kecil bisa nih, anak SMA bisa, anak SMP bisa. Tapi kalau kalian adalah mahasiswa, maka ditambahi, apa itu gula? Anggap saya sebagai anak usia 8 tahun, maka jawabannya akan berbeda, ya, jawabannya akan berbeda. Nah, kalau Anda sampaikan lagi, kalau saya adalah seorang mahasiswa doktor di bidang ilmu pangan, jelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan gula. Maka jawabannya akan berbeda juga, tergantung kondisi siapa Anda yang memberikan keyword tadi. Coba bayangkan, kalau keyword seperti ini, pasti mesin itu akan menjawab secara sederhana. Tapi kalau keywordnya ditambahi, anggap saya sebagai anak usia 8 tahun, maka keywordnya akan lebih detail, disesuaikan dengan kondisi Anda sebagai anak usia 8 tahun. Nah, berbeda ketika Anda memasukkan bahwa Anda seorang mahasiswa doktor di bidang ilmu pangan, maka akan dijawab beberapa komponen-komponen di dalam gula. Tetap pertanyaan topiknya adalah gula, tetapi jawabannya sangat-sangat berbeda. Nah, kira-kira mana yang Anda sudah lakukan dalam keyword itu? Nah, itu yang harus kita pahami. Kedua, kalau tadi disampaikan adalah dua apa namanya, Anda adalah mahasiswa doktor dan minta penjelasan, ini agak berbeda lagi, lebih didetilkan, lebih dispesifikan. Apa? Saya meminta pengertian gula hanya 25 kata saja, 26 kata saja. Tidak lebih, tidak kurang.
maka mesin ini akan menjawab tidak lebih tidak kurang 26 kata. Mari kita hitung kalau tidak percaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini ada yang terpotong. 25, 26. Jadi, kalau kalian ingin memberikan batasan, contoh penulisan abstrak. Abstrak itu dibatasi maksimal hanya 250 kata. Maka untuk membuat sebuah abstrak, Anda harus batasi itu. Maksimal 250 kata. Gitu. Isinya abstrak apa? Ada permasalahan, ada tujuan penelitian, ada metode yang digunakan, ada hasil penelitian. Nah, itu yang harus Anda sebutkan poin-poin supaya mesin itu mampu menjawab sesuai dengan keinginan Anda. Nah, itu contoh tadi. Maka saya masuk kepada prompt berikutnya. Strategi menulis promptnya supaya para mahasiswa sekalian lebih paham bagaimana menulis perintah. Prompt itu adalah kalimat perintah yang diberikan kepada AI. Maka mahasiswa sekalian, Anda harus paham dan jeli untuk memahami perintah-perintah yang harus dimasukkan ke dalam mesin. Konsep prompt itu sebenarnya mengacu pada proses supaya Anda lebih paham, lebih detail. Karena prompt itu adalah kalimat, ya, kalimat atau potongan teks yang Anda berikan kepada model sebagai input untuk mendapatkan respon. Maka kalau prompt-nya, kalau perintahnya itu tidak jelas, maka juga tidak jelas. Seperti apa? Seperti gula tadi, ya. Seperti contoh pada gula. Kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung raise hand ya. Jangan nunggu sampai saya bercerita selesai. Prinsip prompt itu sebenarnya kalau kita pahami secara detail, maka ini ada beberapa contoh perintah. Ya, Hmm. contoh perintah prompt di dalam engineering. Ya. Lah, kalau ditanya lebih bagus mana antara Jepang dan Korea Selatan, maka dia akan menjawab Jepang dan Korea Selatan adalah negara. Kalau pertanyaan kayak gini, ini meminta sebagai pendapat, ya, bisa memintakan pendapat. Nah, kalau lebih bagus mana antara Jepang dan Korea sebagai lokasi hiburan, ini lebih detail. Yang dibandingkan itu adalah hiburannya. Berarti ada objeknya. Kalau yang tadi itu tidak detail. Yang mau dibandingkan apa? Ya, jadi tidak jelas. Tapi kalau dengan di sebagai lokasi hiburan, maka di situ akan lebih detail. Maka kalau yang disebut hiburan itu ada budaya, ada wisata, ada makanan, transportasi, bahasa, bagaimana biayanya. Ya. Nah, ini lebih detail lagi konteksnya, didetailkan. Jadi inilah yang harus dibuat oleh kalian supaya Anda berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ini konteksnya, ini detailnya. Konteks itu adalah penjelasan. Ya, saya seorang laki-laki usia 25 tahun dan belum menikah. Harus jelas itu. Saya ingin melakukan solo traveling untuk berlibur selama 7 hari pada bulan Agustus. Jelas, bulan Agustus dia akan traveling. Dia umur 25 tahun. Nah, saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Jelas, sip, tidak ada yang ditutupi di situ. Nah, dijelasin lagi di sini ada perannya. Dalam sesi ini, saya ingin kamu ini adalah AI berperan sebagai seorang ahli wisata yang sangat memahami seluk-beluk wisata di area Asia tersebut. Saya ingin, gitu loh. Jadi Anda mengatakan, saya ingin kamu memberikan rekomendasi tempat wisata ke saya. Apakah sebaiknya saya liburan ke Jepang atau ke Korea Selatan, gitu. Jadi
Dia meminta, saya meminta sebagai anak usia 25 tahun kepada AI, Anda harus berperan sebagai ahli wisata. Jadi kalau kalian mau diminta buatkan pendahuluan, AI-nya Anda jadikan seorang profesor. Nah, Anda bidangnya apa? Kalau Anda bidang IoT, maka dalam sesi ini saya yakin kamu gitu kepada ini. Kamu berperan sebagai profesor bidang IoT gitu. Jadi, jawaban-jawaban nanti dalam AI-nya itu adalah jawaban seorang pakar. Karena apa? Sudah ditetapkan dari awal jawabannya jawaban yang berkelas. Siapa? Yaitu yang ahli. Nah, berikutnya, saya merupakan orang yang jarang beraktivitas di luar. Karena itu, sebaiknya rekomendasi tempat wisata dibuat agar tidak mengandung tempat yang ekstrim dan melelahkan. Ini kalimat larangan. Artinya, saya tidak mau ke yang ini, ada batasan. Ada apa? Batasan. Jadi, tadi perannya, terus ada batasan atau bahasanya larangan. Berikutnya, setelah kamu memilih antara Jepang atau Korea Selatan, berikan 7 alternatif tujuan wisata di negara tersebut. Kalau ada tambahan, ini sebagai tambahan. Sebagai catatan, dalam wisata ini saya mengalokasikan budget sebanyak 30 juta rupiah. Tolong, nah ini perintahnya. Tolong buatkan rencana traveling yang sesuai dengan kondisi saya, termasuk biaya penginapan dan transportasi. Sebaiknya rencana traveling sudah detail beserta perkiraan harga yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Maka AI akan bekerja mengkoleksi dari big data, website-website yang ada di Korea, website yang ada di Asia akan dikumpulkan jadi satu sesuai dengan apa konteks yang ditanyakan, peran AI nanti akan menjawab seperti apa, batasan yang ditentukan seperti apa, kondisi waktu yang ditetapkan seperti apa, dan tambahannya seperti apa. Sehingga jawabannya nanti akan sesuai seperti yang disampaikan oleh AI-nya tersebut. Nah, jadi begitu adik-adik mahasiswa sekalian, cara menentukan, menerapkan prompt engineering yang bagus. Maka jawabannya akan bagus. Jawabannya akan sangat-sangat relevan. Seperti ini jawabannya. Maka kalau dijawab, dia akan jawab sebagai ahli wisata. Karena tadi sudah ditetapkan dia AI tadi sebagai ahli wisata. Ya, sebagai ahli wisata, saya memahami seluk-beluk wisata di area Asia. Saya akan memberikan rekomendasi untuk liburan Solo Anda selama 7 hari. Inilah yang disebut dengan prompt tadi mengendalikan cara berpikir AI. Kalau kita bisa mengendalikan cara berpikir AI sesuai dengan cara berpikir kita, maka disitulah originalitas kita, bukan copy paste. Ya, kenapa? Karena dari awal inilah kita membuat knowledge. Adik-adik mahasiswa sekalian, nanti saya tunjukkan pekerjaan saya di Ambon itu, laporan yang 235 halaman, saya selesaikan hanya 2 hari. Itu membaca tabel, membaca grafik. Coba bayangkan kalau saya bekerja sendirian tanpa asisten, maka apa yang terjadi? Bagaimana membaca tabel, bagaimana mendeskripsikan tabel, bagaimana membahas tabel tersebut, itu susah. Makanya caranya diketik di notepad. Saya biasanya sering mengetik di notepad. Ya, ketik di notepad perintahnya baru dipaste di chat GPT-nya. Jangan langsung ditulis di chat GPT, Anda konsep dulu di notepad. Kalau nggak mau pakai notepad, pakai Word gitu. Supaya apa? Supaya kalimatnya terstruktur. Jangan langsung dibombardir AI itu ya nggak bisa. Ya, maka jawabannya menarik. Hari ke-1 sampai ke-2 ke Seoul,
kunjungi istana Gyeongbokgung dan Buken Hanok misalnya. Nikmati pemandangan malam di Menara Namsan. Nah, hari ketiga ke Gyeongju, hari keempat lima bisa ke Busan, hari keenam ke Pulau Jeju. Nah, inilah tambahan-tambahan tadi yang diminta. Harganya berapa, akomodasinya berapa. Jadi, ini masih tataran mau wisata. Apalagi kalian mau menyusun sebuah karya akhir atau tugas akhir yang bernuansa ilmiah. Maka kalau ada mahasiswa yang mengatakan, Pak, di desa saya tidak ada sistem informasi. Hei, jangan bilang seperti itu. Sistem informasi desa itu di Indonesia aja sudah banyak. Yuk baca, yuk lihat, yuk tanya ke AI. Seperti apa sistem informasi desa yang sudah ada? Tanya, konsultasi, sehingga muncul ide. Tetap Anda bagus kalau Anda sudah menentukan kasus yang ingin Anda pecahkan. Tapi jangan sampai di latar belakang, karena di desa saya, Pak, di Kelompang, itu belum ada sistem informasi, itu keliru total. Kita berpikir secara global, tidak berpikir secara regional saja. Karena apa? Karena karya akhir kita nanti akan diupload di internet, di open journal system, itu akan dibaca oleh banyak orang. Maka para mahasiswa sekalian, kalau Anda sudah menemukan ide, maka sebaiknya Anda tanya konsultasi lebih banyak kepada AI. Sampai Anda menguasai betul kalimat-kalimat di dalam AI tadi. Perintah-perintahnya, promnya tadi. Ya, itu konteksnya. Nanti sampai ke akhir ini lebih fokus kepada eh, bagaimana kalian lebih memahami tentang bagaimana menyusun karya ilmiah. Nah, kalau tadi wisata, kita sekarang masuk pada prompt pencarian topik. Silahkan yang mau bertanya. Tadi ada yang raise hand. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya memiliki pertanyaan sama seperti kelanjutan video yang kemarin yang di Classroom. Kan untuk membuat pendahuluan tuh pakai ChatGPT kemarin ya, Pak ya. Nah, Ya. pertanyaannya, bagaimana kita memasukkan referensi jurnalnya ke dalam ChatGPT-nya, Pak? Bagus itu. Oke, baik. Bagaimana cara memasukkan referensi jurnalnya? Berarti kalau referensi itu kaitannya dengan studi pendahuluan atau penelitian pendahuluan atau bahasanya kajian studi literatur atau penelitian pendahuluan. Penelitian yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, di AI ada salah satu eh, tombol saya di materi saya ini ada. Nah, baik. Di materi terakhir ini, satu yang harus diinstal oleh para mahasiswa sekalian supaya tahu bagaimana link atau referensi yang diambil. Nah, ini ada namanya web chat GPT namanya. Jadi silahkan nanti di apa namanya diinstal ChatGPT web plugin ya. Di Chrome itu detailnya kayak gini. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, ini web chat GPT. Nah, kalau ini diinstal, maka seluruh referensi dia ngambil dari mana ke mana itu ada. Ya, jadi ini salah satu alternatif untuk mencari di mana kira-kira kalian akan menaruh referensi tadi. Bisa menggunakan bantuan ChatGPT Web Plugin ini. Nah, itu salah satu jawabannya. Tapi ada jawaban berikutnya, karena kalau kita menggunakan studi literatur, maka yang harus kita lakukan adalah sebenarnya mencari sebuah referensi penelitian-penelitian terdahulu. Nah, contoh penelitian-penelitian terdahulu
ini ada satu satu software yang sangat bisa membantu kalian. Alamatnya berbasis AI juga. Nah, ini bisa kalian jadikan sebuah eh, acuan, namanya perplexity.ai. Nah, kalau perplexity.ai ini silahkan nanti dipelajari di YouTube, banyak sekali, supaya kalian bisa dicarikan sebuah referensi, ya, membuat referensi. Kalau kalian ingin menyusun pendahuluan semuanya menggunakan AI, itu keliru. Maka harus dikombinasikan dengan salah satu knowledge Anda. Apa knowledge-nya? Yaitu referensi. Kalau berbicara referensi, maka yang harus dilakukan oleh kalian adalah mencari beberapa studi kasus. Contoh misalnya, kalau where knowledge begin gitu ya, ditanya apa kira-kira ide yang ingin Anda cari gitu. Kira-kira penelitian apa, Anda apa? Misalnya anggap saya tadi ngasih contoh misalnya sistem informasi desa, misalnya ya. Di sini sudah ada sistem informasi desa. Nanti Flexity.ai ini akan merekomendasikan beberapa apa namanya sebuah eh, artikel yang ada kaitan dengan sistem informasi desa. Berdasarkan apa? Ini mulai dari softwarenya ada di GitHub, mulai dari eh, digitalisasi desanya di sini ada, resource-nya di sini ada, semuanya ada. Nah, yang bisa kalian lihat di summary-nya, cara menjawabnya, kita itu sudah dijelaskan bahwa sistem informasi desa adalah sistem informasi yang menyangkut perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi. Tujuan dari SID adalah untuk memudahkan dan menyusun. Jadi kehebatan AI ini, Perplexity.ai ini, dia mampu merangkum sebuah riset besar, ya. Jadi ini sebenarnya adalah rangkuman dari berbagai artikel. Kalau kalian mau eh, bertanya apa, bisa menggunakan Perplexity ini. Berikutnya, kalau kalian mau mencari sebuah artikel yang ada hubungannya juga, kalian juga bisa menggunakan beberapa tool yang bagus untuk kalian. Salah satunya adalah di sini ada salah satu Elicit namanya. Jadi kalau tadi itu bisa merangkum apa sebenarnya resume Anda, sedangkan di sini Anda akan diarahkan kepada artikel-artikel yang relevan. Nah, ketika sistem informasi desa, kita cari di situ, maka akan dicarikan beberapa artikel yang paling-paling relevan. Itu ada 4 paper. Nah, ini cara membuat studi pendahuluan yang bagus. Ya, nanti dirubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Ya, di sini ada pengaturannya. Jadi nanti akan ada supaya kalian terbantu untuk membuat sitasi atau membuat sebuah kalimat pendahuluan. Nah, kayak gini nih, rank of study. eh, saya rubah ke Indonesia ya. Summary filter di mana settingan sistem. Nah, kalau enggak, ini nanti bisa Anda copy gitu ya. Nah, ini sudah dikasih citasinya, Lukman. Jadi Fahri 2020 dan Novianti 2023. Both emphasize the importance of SID in support development. Nah, kita rubah ke sini. Kalau kalian ini jangan susah-susah, tinggal paste saja. Ini kalimatnya apa. Nah, dia mengatakan sejumlah penelitian telah mengeksplorasi pengembangan dan penerapan sistem informasi di berbagai desa di Indonesia. Fahri 2020, Novianti 2023.
sama-sama menekankan pentingnya SID dalam mendukung pembangunan desa. Dan Novianti secara khusus menyoroti, nah kayak gitu, cara membuat studi literatur atau penelitian pendahuluan di dalam pendahuluan Anda. Tidak bisa kalian menggunakan ChatGPT ini langsung dibuat langsung pendahuluan kayak gitu. Jadi susah, susah banget gitu. Nah, tetapi ChatGPT itu akan mengarahkan kepada kalian nih. Contoh, eh, saya membuat sebuah sebuah artikel itu loh, artikel pengabdian masyarakat. Contohnya, kalau kalian itu eh, pada saat KKN kan diminta suruh buat artikel di Senias ya, pengabdian masyarakat. Saya tulis dengan ini judulnya apa, mitranya apa, permasalahan apa, tujuan apa, metodenya apa, waktu pelaksanaannya bagaimana, hasilnya apa. Ini langsung jadi loh artikelnya. Jadi cukup membuat poin-poin terpenting di dalam sebuah program pengabdian Anda, maka AI akan mampu membuatkan pendahuluan kepada kalian. Nah, ini ceritakan dulu. Ceritakan tadi saya adalah mahasiswa tingkat akhir gitu loh. Jadi ceritakan dulu tingkat akhir di Universitas Islam Madura. Gimana, Lukman? Bisa dipahami? Bisa Pak, tapi saya ada pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Nah, Bapak kan waktu itu pernah bilang bahwa penulisan artikel yang bagus itu citasinya itu berurutan dari tahun yang sekarang hingga tahun yang lalu gitu. Misalkan sekarang udah 2023 berarti Oh. yang paling atas itu 2023. Tapi tadi hasilnya dari yang elisit itu campuran Pak, tidak beraturan tahunnya. Mm. Kira-kira solusi Bet- dari Bapak itu bagaimana? Nah, Apakah begini, harus diparafrase ulang Pak? tidak. Jadi di dalam metode citasi itu ada yang sifatnya adalah mengurutkan tahun by tahun, tetapi kalau ini kita lihat dia itu menerangkan tentang perkembangan. Jadi contoh misalnya, ini kan sejumlah penelitian di berbagai desa. Fahri dan Novianti ini sama-sama menekankan pentingnya SID mendukung pembangunan desa. Jadi dia itu tidak ambil secara detail, tapi dia ambil sampling saja bahwa Fahri dan Novianti itu sama-sama menekankan bahwa sistem informasi itu sangat penting gitu. Terus dia tambahkan, dan bedanya Noviati itu secara khusus menyoroti perlunya platform online gitu loh. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, terus dijawab lagi di sini. Sedangkan Yana 2021 Abdurrahman ini fokus pada keuangan SID gitu. Jadi boleh-boleh saja nanti Abdurrahmannya didahulukan, Yananya juga ditaruh di belakang. Jadi kalau kalian mau dari tahun yang lama terus ke yang baru boleh. Yang penting penjelasan ini. Dan dengan Yana mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan Abdurrahman merancang sistem informasi akuntansi untuk pelaporan arus kas, dibolak-balik saja bagaimana cara menceritakan. Jadi bahwa ada Abdurrahman yang fokus kepada akuntansinya. Yana itu fokus pada transparasi keuangannya. Nah, terus dia simpulkan di akhir, Lukman, studi-studi ini secara kolektif menggarisbawahi potensi sistem informasi desa dalam meningkatkan tata kelola dan pembangunan desa sangat bagus itu. Tambahi lagi elicitnya kalau kalian sudah apa namanya sudah dapat sistem informasi desa, terus kalian bisa menambahkan satu keyword lagi, sistem informasi apa yang misalnya koma gitu ya, ditambahi apa kira-kira misalnya tentang sistem informasi geografis misalnya. Ada nggak kira-kira? Jadi kalau hanya tahun itu boleh-boleh saja dibolak-balik. Tapi yang paling benar itu adalah
Sitasi yang bagus itu sebenarnya adalah sitasi yang runut. Yang runut itu bisa bercerita secara sistematis. Nah, cara penyusunannya seperti apa? Kalau kalian ngambil dari sini langsung, ya jangan. Makanya dirubah dulu. Abdurrahman didahulukan, baru Yana. Nah, ininya dibolak-balik gitu, Lukman. Jadi dibalik. Jadi Abdurrahman dulu disampaikan, baru Yananya kayak gitu. Jadi biar terstruktur dari yang terdahulu sampai yang kebaruan kayak gitu. Terstruktur rapi. Kalau langsung totalitas ngambil dari sini ya, ya ini namanya mesin ya. Jadi kadang menemukan itu. Coba kita bayangkan kayak gini, sama modelnya. Jadi keywordnya sudah ditambahi, maka berbeda lagi di sini. Dia akan mencari yang GIS gitu. Tapi kan lebih memudahkan kita membuat kalimat yang bagus daripada kalian ngarang. Kalau ngarang mahasiswa kan gini biasa. Pada tahun ini, Lukman meneliti tentang ini, hasilnya ini, koma. Pada tahun ini meneliti metodenya pakai ini, hasilnya ini. Itu yang sering dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian sebelum masa AI itu ada. Nah, Anda lahir di masa AI, maka haram hukumnya kalau kalian itu tidak bisa menguasai AI untuk membantu pekerjaan Anda. Itu maksud saya. Jadi, anak teknik itu harusnya mampu menaklukkan ini. Ini tadi saya coba ya, saya adalah mahasiswa tingkat akhir gitu. Baru saya copy nih materi yang tadi saya ketik di sini, ada namanya apa, mitranya apa, masalah mitranya apa, tujuannya apa, metodenya bagaimana, waktu pelaksanaannya apa, hasil pelaksanaannya apa. Ini saya copy gitu untuk memberikan pengetahuan dulu kepada kepada apa? Kepada AI dulu. Dipaste nggak apa-apa. Kita belum minta apa-apa ke dia, tapi kita sudah memasukkan inputan kepada dia. Ya, jadi memasukkan inputan kepada dia, mengenalkan tujuannya apa, ininya apa, dan seterusnya. Baru kalian giring kepada bagaimana dia menyusun latar belakang atau pendahuluan untuk membuat artikel itu. Bayangkan, saya membuat artikel Apmas itu hanya 2 hari dengan bantuan AI, ya, dengan hanya cukup menulis ini, ya, menulis ini saja. Nah, yang penting kita tahu isi pendahuluan itu isinya apa saja. Berarti ada permasalahan, ada metode yang digunakan, terus apa hasilnya nanti apa, dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau kayak gini, kalian tidak kembangkan menjadi sebuah kalimat. Contoh kayak gini nih, saya hanya punya data kayak gini nih. Ini kalau kita olah itu menjadi kalimat yang sangat-sangat detail dan bisa jadi satu kalimat pendahuluan. Nah, kalau kalian contoh misalnya sebuah tabel nih, saya punya eh, template tabel ya, tabel. Saya kasih contoh misalnya ini, saya memiliki data kebutuhan telur. Nah, ini data tabel loh adik-adik sekalian. Nah, biasanya kalian kalau tabel itu kan susah menjelaskan. Nah, AI itu bisa menjelaskan secara detail loh. Ini produksinya berapa, konsumsinya berapa, terus defisitnya berapa, gitu. Betul lagi. Jadi, kalau kalian suruh mendetilkan tabel ini, itu susah kalian. Nah, tinggal kalian belajar bagaimana cara memerintahkannya. Jadi, kalau kalian langsung paste begini, ya nggak bisa. Anda harus memberikan sebuah tantangan kalimat baru di situ. Makanya di sininya saya batasi. Ya, tolong deskripsikan dan lakukan analisa terhadap data tersebut. Deskripsi dan analisa maksimal 500 kata. Nah, saya kasih kalimat begitu. Maka hasilnya akan bagus daripada kalian itu mikir bagaimana cara mendeskripsikan tabel ini. Nah,
Data kebutuhan telur ayam. Wah, ini jelas deh analisis datanya. Ya, Ambon berapa, ini berapa, surplusnya berapa gitu. Nah, kalau sudah didapat misalnya hanya butuh sekitar 200 kalimat. Nah, misalnya susun dalam 2 paragraf saja misalnya. Susun dalam 2 paragraf. Maksimum berapa kata? Misalnya maksimum 250 kata saja. Maka dia akan berubah menjadi 2 paragraf. Ya, berubah menjadi 2 paragraf. Bayangkan, kalau kalian saya minta untuk merubah itu menjadi eh, apa namanya 2 paragraf, itu kan susah. Maka kalian harus memberikan perintah yang jelas. Nah, mungkin lebih disederhanakan lagi gitu, disederhanakan. Jadi kalimat-kalimat itu Anda bisa pancing sebagai Anda untuk mengarahkan AI itu bekerja dengan Anda. Tapi supaya Anda bisa menemukan ide brilian itu, sebaiknya Anda ketik di notepad dulu, punya dasarnya. Kalau kalian rubah nanti keliru, jadi jangan percaya pada AI. Maka dilihat dulu perintahnya, ada yang keliru apa enggak di situ. Nah, makanya kalau kalian sudah paham ini, sudah paham tentang AI ini, nanti saya akan lebih detailkan bagaimana caranya kalian bisa lebih konkret memahami perintah-perintah ini. Sehingga kalau kalian sudah konkret ini, maka saya fokus nanti akan mengajari kalian bagaimana menyusun pendahuluan yang bagus, bagaimana menyusun apa namanya tujuan yang benar. Nah, kalau kalian sudah bisa mengendalikan mesin AI ini, makanya para mahasiswa sekalian, saya harap buku ini, tool ini kalau bisa dipraktekkan supaya kalian tahu bagaimana pola AI bekerja. Ya, jadi tolong ini nanti dipraktekkan dan yang terakhir ini kalau kalian sudah membuat karya tulis ilmiah dan seterusnya kayak gini, pasti Anda akan diarahkan pada hal-hal yang mengarah pada judul, tema, topik yang Anda kasih. Nah, jadi begitu cara nyusun sampai kalimatnya yang bagus. Nah, nanti kalian bisa menggunakan ini, buku saya membangun asisten virtual yang efektif menggunakan teknologi ChatGPT. Nah, Anda ada jenis-jenis perintah, perintah pilihan ganda, template-template perintah ini harus Anda pahami perintah ya atau tidak gitu ya. Perintah memberikan peringkat, perintah skenario, perintah membandingkan, perintah untuk memprediksi, perintah untuk menjelaskan, perintah untuk membuat opini, dan terakhir perintah untuk memberikan instruksi. Dia mengerjakan apa? Pahami itu, dan mudah-mudahan ini sebagai pengantar bagi kalian. Saya ingin melihat bab 1 kalian bagus. Kenapa saya angkat ini? Ketika saya download tugas-tugas kalian, masih banyak tugas-tugas yang belebotan. Kok bisa ya nulis latar belakang masih belebotan kayak gitu? Nah, saya berikan kesempatan yang bagus. Besok mohon untuk berkesempatan saya akan pilih sampling 1 atau 3 mahasiswa yang pendahuluannya sudah bagus. Tolong pahami betul mesin AI sebagai alat bantu kalian. Praktekkan materi saya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Pahamkan itu dulu. Kalau Anda sudah paham itu, maka kita baru buka jendela berpikir, berdiskusi bagaimana menyusun sebuah eh, kalimat yang bagus dalam sebuah proposal itu. Sehingga kalau proposalnya bagus, itu yang baca juga senang. Kalau pendahuluannya bagus, nanti kalau kalian mau submit artikel, saya yakin tinggal submit saja. Tinggal ditambahi dua tool tadi. Kita sudah akan ajari khusus nanti Perplexity sama Eligit itu sebagai
tool tambahan Anda menyusun sebuah artikel ilmiah, membuat kajian pustaka yang bagus. Karena kalau proposal tugas akhir itu masih dasar. Tapi setelah itu nanti akan masuk pada bagaimana menulis artikel ilmiah. Itu yang agak sulit karena dari tulisan yang banyak itu dirubah menjadi tulisan yang eh, simple, yang pendek. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, ada waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Cukup? Mungkin Ada nanti yang saya nanya, mungkin nanti saya nanya di WA Pak kelanjutannya. ya, terus yang lain? Yang lain gimana? Kemungkinan Pak nanti juga saya akan mau bertanya juga Pak, nanti lewat WA saja Pak. Oh iya. Tapi sudah nyoba ngubungi dosen-dosen, enggak? Dosen-dosen yang lain mungkin untuk berdiskusi. Iya, Pak. Baik, baik. Berarti eh, untuk pelajaran AI saya cukupkan ya. Nanti kita akan fokus pada beberapa materi karena saya banyak materi sekali yang akan saya share itu, eh, terutama materi cara menyusun sebuah proposal yang bagus. Saya ngambil standar internasional. Nah, ini materinya banyak sekali yang bisa kalian eh, tanpa tanpa mengurangi kekuatan Anda nanti di UAS itu saya minta kalian sebenarnya sudah saya ajari sih, cuma tidak tuntas dalam artian tidak mempraktekkan sampai memahami tentang analisis bibliografi ini, ya, tentang memetakan tren riset ya. Tapi itu sebelum ada AI, makanya nanti saya akan belajar masuk pada bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis di di bab 2 itu banyak mahasiswa yang menulis bab 2 itu asal. Asal itu copy paste, tidak ada relevannya sama sekali. Itu tolong dikurangi. Karena dengan aplikasi AI itu akan menyajikan banyak tentang kita ketik judulnya aja dia akan tahu materi teori-teori apa saja yang wajib dimasukkan dalam proposalnya gitu ya. Jadi contoh ya misalnya saya lagi menyusun proposal proposal tugas akhir tentang sistem pendukung keputusan, pemilihan wisata terbaik di Jawa Timur menggunakan metode AHP misalnya. Nah, kan tadi sudah kita kasih unpan satu ya, kita sudah kasih unpan. Oh. Nah, sekarang saya minta ke dia eh, tolong tolong berikan rekomendasi eh, teori ya, teori teori yang berhubungan dengan judul tugas akhir saya. Minimal
5 teori. Nah, kira-kira apa yang akan direkomended oleh dia? Teori apa saja? SPK, AHP, terus pemilihan lokasi, referensi konsumen, kecerdasan buatan dalam pariwisata. Ya udah itu. Jadi jangan ngawur. Masuk di SPK ini dikasih materi tentang eh, ini kan pakai AHP, ada fazi, ada ini kan aneh gitu. Nah, itu yang terjadi. Berarti kalau kayak gini itu kan ini bisa 2.1 tentang sistem pendukung keputusan, AHP-nya jadi 2.2, pemilihan lokasi 2.3 dan seterusnya. Jadi gampang sekali. Tidak ada yang susah. Nah, misalnya saya saya ingin mendetilkan mendetilkan teori nomor satu. Nomor satu, tolong susunkan eh, dasar teori secara detail dan eh, dengan secara detail maksimum 1.000 kata. 1.000 kata. Teng, udah dibuatin. Ini jangan terus di copy paste, jadi dilihat dulu hasilnya seperti apa. Itu sudah diarahkan. Yang harus ada tuh komponen, terus klasifikasi sistem pendukung, terus implementasinya digunakan untuk apa, baru kalian susun ininya, teori-teori tersebut. Makanya jangan copy paste, download punya orang, daftar bab 2-nya di copy paste, atau laporan tugas akhir kakak kelasnya mirip-mirip terus di copy paste. Itu namanya tidak cerdas, kalah cerdas dengan AI. Maka kalian dengan ChatGPT harus lebih cerdas. Maka kalau misalnya ya besok ada tata tulis yang masih jelek itu, kita sudah lebih ketat nih. Wajib hukumnya untuk mengulang. Jadi kalau ada yang menyusun kalimat masih plak-plok belepotan, maka itu tidak lulus di mata kuliah saya atau tidak mencoba menggunakan tool-tool ini. Ya, dan ini kalimatnya bagus, kalimatnya tertib, kalimatnya sesuai dengan konsep sistematika yang Anda ingin bangun. Maka inilah yang disebut dengan knowledge. From itulah yang disebut dengan knowledge. Maka kalau promnya berbeda, kalau kalimat perintahnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi supaya Anda tidak terdeteksi sebagai plagiarisme, maka knowledge-nya, perintahnya, penjelasannya harus Anda yang mengatur sesuai dengan contoh bahasan materi PPT saya. Dibuat kayak tadi mau berwisata seperti itu. Ya, selamat mencoba. Yang masih keliru, yang masih sekedar mengumpulkan tugas, kumpulkan lagi. Saya tidak pengen hanya sekedar ngumpulin tugas, tapi tuntas sampai tas-tas sampai bisa. Terutama dalam menyusun bab 1. Kalau kalian butuh kajian pustaka, silahkan Anda gunakan Elicit untuk menyusun. Ini kan hanya satu paragraf saja di kalimat latar belakang itu. Di paragraf paragraf keempat sebelum paragraf terakhir. Paragraf terakhir di bab 1 itu adalah urgensi, urgensi penelitian. Nah, sebelum urgensi itu ada namanya studi literatur atau penelitian pendahuluan. Nah, ini kalian ambil dari Elicit ini. Ya, kalau kalian butuh lagi, silahkan kalian bisa menggunakan fasilitas Perplexity. Ya, itu untuk membantu kalian. Kalau Perplexity ini sudah ada nih 3 gitu ya, 4 sebenarnya ada. Nanti kalian bisa didetilkan berdasarkan permintaan kalian. Nah, jadi nanti diatur. Nanti saya akan share beberapa tutorial Perplexity dan Elicit ini.
Demikian mahasiswa sekalian, selamat mencoba. Ayo kita berlatih dengan keterbatasan kalian, tapi jangan sampai Anda terbatas untuk belajarnya. Boleh kalian sibuk, tapi jangan jadikan kesibukan sebagai alasan. Karena yang membuat perubahan adalah diri Anda. Yang membuat Anda hebat, ya diri Anda, bukan dosennya, bukan siapapun. Tapi untuk membangun circle yang bagus, maka carilah circle-circle yang bagus. Carilah orang-orang yang Anda anggap sebagai orang yang menjadi prototipe pengantar sukses Anda. Itu ke depan kalau sudah circle-nya bagus. Nah, demikian para mahasiswa sekalian, selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Walaupun singkat, mudah-mudahan jelas. Dan kalau tidak jelas, nanti saya akan upload di YouTube. Silahkan dinikmati kembali. Terima kasih. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi